Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Rafael Leao akan kembali mendapatkan kesempatan untuk menebus kesulitan yang dialaminya musim ini dengan berupaya memberikan kontribusi saat AC Milan menantang Atalanta pada giornata terakhir Serie A 2020-2021 ini, Senin 24 Mei 2021. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Milan News, Leao telah membukukan 7 gol dan 6 umpan dalam 39 pertandingan yang terbilang cukup bagus bagi pemain muda yang masih menyesuaikan diri dengan Serie A. Namun juga belum sepenuhnya memuaskan fans dan media. Pelatih Stefano Pioli sejatinya meminta lebih darinya, dan duel di kandang Ladia nanti ia diharapkan bisa memberi respon positif untuk menebus performa inkonsistennya musim ini yang terbilang normal untuk bintang muda. Di Bergamo nanti, mantan bintang lila tersebut memiliki kesempatan terakhir untuk membalas segala kesulitannya musim ini, dan meski belum pasti akan menjadi starter, ia sempat diuji sebagai striker dalam sesi latihan di Milanello kemarin dan bisa menjadi pilihan mengejutkan di lini serang. Kemampuan teknisnya yang mengindikasikan ia bisa memainkan kualitasnya setiap saat, dan tidak ada cara yang lebih baik untuk membuktikannya selain mencetak gol yang bisa berpengaruh sangat penting bagi Rossoneri dalam 7 tahun terakhir. Leao tengah bersaing dengan Brahim Diaz untuk memperebutkan tempat di sayap kiri starting 11 Milan dengan Ante Rebic di posisi penyerang tengah saat pemain internasional Kroasia tidak dalam kondisi baik. Harapannya bintang muda Portugal tersebut dalam menjadi wildcard Pioli untuk mengejutkan Atalanta. Pelatih AC Milan Stefano Pioli diprediksi akan mengerahkan 2 senjata mematikannya untuk melawan Atalanta pada Senin 24 Mei 2021. La Gazzetta dello Sport via Milan News menyebutkan, pertandingan terpenting tahun ini semakin dekat karena Rossoneri harus memastikan kemenangan untuk mengamankan di Liga Champions. Setelah mengecewakan 0-0 melawan Cagliari, Stefano Pioli kemungkinan besar akan menampilkan tim yang berbeda di Bergamo dengan lini serang yang lebih. Itulah mengapa pelatih Rossoneri akan menjadikan baik Ante Rebic dan Rafael Leao sebagai starter di laga pamungkas nanti. Rossoneri dipastikan tidak hanya berharap lolos 4 besar Serie A hanya dengan menunggu kekalahan atau hasil imbang dari Juventus atau Napoli. Pioli akan menurunkan skuad terkuatnya khususnya di lini serang untuk menang dengan mencetak gol di laga tandang. Untuk itu, pemain Kroasia dan Portugis itu akan bermain sejak awal dengan Mandzukic di bangku cadangan. Rebic akan diturunkan lagi sebagai penyerang tengah, sedangkan Leao akan menyisir dari sisi kiri lapangan. Pelatih Stefano Pioli disebut akan mempertahankan sebagian besar dari starting 11 yang sama di lapangan saat melawan Cagliari. Itu berarti Gianluigi Donnarumma akan dilindungi oleh 4 bek David Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, dan Theo Hernandez dengan pivot ganda Ismail Bennacer dan Franck Kessie. Pelatih Fiorentina Primavera Massimo Orlando mengkonfirmasi rumor yang beredar tentang rencana AC Milan memboyong juru gedor La Viola Dusan Vlahovic pada bursa transfer musim panas mendatang. Fiorentina memang tidak terlalu beruntung di Serie A Liga Italia musim ini. Skuad Q11 ini hanya menduduki peringkat 13 dalam klasemen sementara dengan raihan 39 poin. Kendati begitu, satu punggawa Viola cukup menjadi sorotan di musim 2020-2021 ini. Ia adalah Dusan Vlahovic, pemain nomor punggung 9 yang dipasang di ujung tombak alias lini serang. Dusan Vlahovic hingga saat ini Sabtu 22 Mei 2021 telah menyarangkan 21 gol dari 36 penampilannya. Hal ini membuat pemain berusia 21 tahun tersebut duduk di urutan keempat dalam daftar top skor sementara Serie A Italia. Dusan Vlahovic hanya tertinggal 2 gol dengan Romelu Lukaku yang duduk di posisi runner up dan selisih 7 gol dari Cristiano Ronaldo sang pemuncak daftar top skor. Performa apinya di musim ini lantas menjadi
menjadikan Dusan Vlahovic menjadi item panas di bursa transfer. Ia diberitakan menjadi incaran sejumlah klub top termasuk AC Milan. Bukan hanya rumor belaka, rencana AC Milan baru-baru ini mendapat konfirmasi dari Massimo Orlando, pelatih tim junior Fiorentina. Dari apa yang saya dengar, AC Milan memang punya niat dan bisa mengarahkan usahanya di musim panas, ujar Massimo Orlando kepada Calcio Mercato. Dusan Vlahovic telah melakukan lompatan besar. Presiden mungkin akan mempertimbangkan jika peluang datang dari klub elit seperti Milan atau AS Roma bila Mourinho meminatinya, imbuh Orlando. Membiarkan Calhanoglu hengkang bakal jadi perjudian besar bagi AC Milan. Membiarkan Hakan Calhanoglu pergi dengan status bebas transfer akan menjadi perjudian besar yang dilakukan oleh AC Milan menyusul peran pentingnya di klub. Hingga saat ini, Calhanoglu belum memperpanjang kontraknya bersama Rossoneri dan tampaknya ia akan meninggalkan klub musim panas nanti dengan Juventus tertarik mengamankan servisnya. Tak banyak yang bisa dilakukan raksasa Serie A tersebut, meskipun berpisah dengan sang playmaker akan menjadi perjudian besar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, selain 4 gol dan 9 umpan, pemain internasional Turki tersebut memiliki kontribusi penting dalam umpan-umpan kunci AC Milan. Ia berhasil mencetakkan rata-rata 3 umpan per pertandingan, sementara statistik yang lain juga terbilang bagus. Kehilangan gelandang 27 tahun tersebut akan membuat Rossoneri perlu mencari pengganti yang bisa memainkan peran serupa di posisi nomor 10. Taktik yang dijalankan oleh Stefano Pioli tersebut dapat dikatakan sangat sempurna bagi mantan bintang Bayer Leverkusen tersebut dan sang manajer juga begitu menyukainya. Karena itulah, berpisah dengan Calhanoglu tak hanya menjadi tantangan besar bagi AC Milan dalam menemukan penggantinya, tetapi juga perjudian sebagaimana disebutkan sebelumnya. Mekanisme tim akan terganggu, tetapi mungkin itu adalah resiko yang bersedia ditanggung oleh Paolo Maldini dan Ivan Gazidis. Sang pemain dan agennya diketahui menuntut gaji 5 juta euro atau sekitar 80 miliar untuk memperbarui kontraknya. Tetapi manajemen raksasa Serie A hanya bersedia menawarkan tak lebih dari 4 juta euro atau sekitar 64 miliar per musimnya. Agen pemain Mino Raiola menawarkan Gianluigi Donnarumma ke Barcelona. Namun, menurut surat kabar AS, ia juga memperingatkan catatan bahwa penjaga gawang berusia 22 tahun itu akan tetap di AC Milan jika Rossoneri finish di 4 besar. Kontrak Donnarumma berakhir pada bulan Juni 2021 dan Diavolo telah menawarkan kontrak baru senilai 8 juta euro per tahunnya atau sekitar 140,3 miliar per tahun kepada pemain berkebangsaan Italia tersebut. Donnarumma dan agennya telah menunda negosiasi karena sang kiper ingin bermain di Liga Champions musim depan. Di tengah penundaan itu, Raiola telah menawarkan Donnarumma ke Barcelona. Presiden Joan Laporta adalah teman Raiola yang telah menawarinya solusi untuk menyelesaikan sebagian krisis keuangan klub. Dengan Marc-André ter Stegen menjadi salah satu penjaga gawang paling diminati klub besar Eropa, Barcelona dapat menguangkan penjualannya. Dengan uang tersebut, Barcelona dapat mendatangkan Donnarumma secara gratis di bursa transfer musim panas ini. Rossoneri memainkan pertandingan tandang terakhir Serie A musim ini melawan Atalanta pada hari Minggu 23 Mei 2021. Mereka membutuhkan kemenangan untuk finish di 4 besar untuk pertama kalinya sejak 2013. Jika imbang atau bahkan kalah, nasib AC Milan akan bergantung pada hasil Juventus dan Bologna di Stadion Dall'Ara. AC Milan menatap laga penentuan kontra Atalanta akhir pekan ini. Pertandingan ini akan memastikan Rossoneri kembali ke Liga Champions atau tidak. Milan akan bertandang ke markas Atalanta pada pekan terakhir Serie A musim ini. Kemenangan dibutuhkan anak-anak asuh Stefano Pioli untuk memastikan finish 4 besar tanpa menunggu hasil tim-tim lainnya. Saat ini Milan ada di posisi 3 klasemen Liga Italia dengan raihan 76 poin. Unggul head-to-head dari Napoli di posisi keempat, sementara Atalanta di posisi 2 sudah dipastikan lolos ke Liga Champions musim depan karena menang head-to-head atas Juventus di urutan kelima. Juventus punya 75 poin dan akan berupaya menyalip AC Milan atau Napoli di pekan terakhir. Tekanan persaingan ini plus lawan yang tak main-main kontra Atalanta menjadi tantangan masif buat AC Milan. Menariknya, manajemen Milan justru menggelar pesta barbeque jelang partai penentuan tersebut. Keputusan itu diambil oleh pelatih Stefano Pioli dan direktur teknik Paolo Maldini. Pioli dan Maldini percaya langkah ini bisa menurunkan ketegangan jelang melawan Atalanta. Pesta itu dihadiri juga oleh direktur-direktur lainnya seperti Ivan Gazidis dan Ricky Massara.
Seluruh skuad AC Milan hadir kecuali pemain-pemain yang cedera seperti Zlatan Ibrahimovic dan Matteo Gabbia. Dalam pesta itu pula, beredar kabar bahwa Pioli membahas taktik buat melawan Atalanta. Ia dilaporkan akan melakukan perubahan di lini depan. Setelah 3 laga beruntun memainkan Brahim Diaz sebagai trequartista, kali ini ia akan memainkan Rafael Leao di sana. Perubahan itu akan membuat Hakan Calhanoglu bermain lebih dalam. AC Milan sudah 7 musim tanpa kompetisi Liga Champions, meski merupakan tim dengan titel terbanyak kedua sepanjang sejarah. Terakhir kali Diavolo Rosso tampil di kejuaraan tertinggi antar klub Eropa itu pada musim 2013-2014. Bomber Gek Zlatan Ibrahimovic mencoba membakar semangat rekan-rekannya di AC Milan jelang partai krusial menghadapi Atalanta di giornata penutup Serie A musim 2020-2021. Milan wajib membungkam Atalanta jika mereka masih mau finish 4 besar dan tampil di Liga Champions musim depan. Cara tersebut adalah yang paling aman bagi Rossoneri. Alternatif lain adalah Milan tak meraih kemenangan, tetapi di saat bersamaan Juventus juga gagal mengalahkan Bologna atau Napoli gagal mengandaskan Verona. Sayangnya, Ibrahimovic tak bakal bisa memperkuat Milan di kandang Atalanta karena ia masih harus menjalani pemulihan cedera lutut yang juga membuatnya harus absen dari Euro 2020. Meski demikian, Ibrahimovic tetap berusaha membakar semangat skuad Milan lewat sebuah unggahan di akun Twitter pribadinya. Dalam kesempatan ini, Ibra menunjukkan video dirinya tengah berlatih di Milanello. Belum berakhir hingga saya berkata sudah berakhir, tulis Ibrahimovic melengkapi unggahan tersebut. Tak bisa tampilnya Ibrahimovic di kandang Atalanta jelas menjadi kehilangan besar bagi AC Milan mengingat kontribusi luar biasa yang ditunjukkan bomber 39 tahun tersebut di musim ini. Ibrahimovic tercatat sudah mencetak 17 gol dalam 27 penampilan di semua kompetisi musim ini dan baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan hingga tahun depan. Demi Rodrigo De Paul, AC Milan tawarkan Gispeter Haugi plus uang. Bandrol tinggi yang dipasang Udinese untuk gelandang kreatif asal Argentina itu membuat Rossoneri mencari solusi negosiasi. AC Milan dilaporkan menawarkan kepemilikan Gispeter Haugi plus sejumlah uang kepada Udinese agar mau melepas Rodrigo De Paul pada musim panas ini. La Gazzetta dello Sport melansir, manajemen Milan tengah putar otak mencari solusi agar bisa memenuhi permintaan bandrol De Paul yang ditetapkan sebesar 40 juta euro. Direktur olahraga Udinese Pierpaolo Marino mengakui bahwa ada banyak ketertarikan terhadap kapten sekaligus gelandang kreatif asal Argentina tersebut, namun belum mau menanggapi rumor masa depannya sampai musim 2020-2021 ini benar-benar berakhir. Rossoneri juga disebut sudah melakukan langkah pertama dalam upaya mereka untuk meyakinkan agar Udinese mau melakukan negosiasi lebih lunak menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Namun, masalahnya Udinese sampai saat ini masih bersikeras mempertahankan bandrol mereka yang hanya mau menerima tawaran tak kurang dari 40 juta euro. Milan sendiri sedang tidak dalam kondisi finansial yang baik dan mereka akan terus mengupayakan negosiasi transfer dengan menyertakan nama Haugi sebagai bagian dari kesepakatan. Haugi sebenarnya digadang-gadang sebagai bintang masa depan Rossoneri selepas ditebus dari klub Norwegia Bodø atau Glimt pada musim panas tahun lalu. Akan tetapi, ekspektasi besar Milan terhadap winger Norwegia itu yang mereka datangkan senilai 5 juta euro tidak terwujud. Dengan sang pemain kini mulai tersingkir dari skuad utama asuhan Stefano Pioli. Tommaso Pobega dikabarkan akan kembali ke AC Milan dari masa pinjamannya bersama Spezia dengan 3 pilihan masa depan menantinya. Pobega berhasil bersinar dalam masa pinjamannya bersama Spezia, terutama saat ia menjadi andalan klub dengan mencetak 2 gol saat melawan Sampdoria beberapa waktu lalu, dan keputusan akan masa depannya perlu segera dibuat Rossoneri selaku tim induknya. Menurut kabar dari Calcio Mercato, gelandang 21 tahun tersebut akan kembali ke Milan pada akhir musim ini setelah masa pinjamannya berakhir. Musim panas lalu, raksasa Serie A tersebut telah menunjukkan kepercayaan mereka dengan memperbarui kontraknya hingga 2025 sebelum mengirimnya ke Ligurian yang sejatinya memiliki pilihan pembelian. Namun Paolo Maldini dan kawan-kawan memegang klausul pembelian kembali untuknya. Karena itulah, keputusan akan bergantung pada Stefano Pioli apakah ia akan memberikan kepercayaan kepada produk jebolan akademi tersebut musim depan atau tidak. Saat ini ada 3 pilihan yang tampaknya bakal menang.
Saat ini, ada 3 pilihan yang tampaknya bakal menantinya, yakni bertahan di Rossoneri demi bersaing memperebutkan satu tempat di lini tengah, kembali dipinjamkan ke klub lain, atau hijrah secara permanen. Udinese dan Sassuolo merupakan dua klub yang pernah menunjuknya ketertarikan terhadap bintang muda Italia tersebut dan mungkin akan memutuskan kembali mengejarnya, namun kali ini Diavolo menginginkan 15 juta euro atau sekitar 240 miliar untuk sekedar memasuki negosiasi dengan dua rival Serie A mereka tersebut. Messing with my head again.